Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Eli Darsari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum kelas 4H. Saya selaku moderator izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Khairunisa dengan nomor NIM 2005-10-19-0 dan saya bersama rekan saya bernama Rafla Karneni Abdullah dengan nomor NIM 2005-10-177. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Aliran Sosiologikal Jurisprudence. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang pengertian aliran Sociological Jurisprudence. Yang mana aliran Sociological Jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Yang mana aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran Sociological Jurisprudence dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Dan Sociological Jurisprudence timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum atau sebagai tesis dengan mazhab sejarah atau sebagai antitesis, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa, dan dalam aliran Sociological Jurisprudence menganggap akal dan pengalaman itu sama-sama penting. Aliran Sociological Jurisprudence yang juga disebut sebagai aliran hukum fungsional. Aliran hukum fungsional ini memiliki pengaruh cukup luas dalam praksis pembangunan hukum Indonesia. Itu terjadi sekalipun sejak kolonial pengaruh aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah yang sudah lebih dahulu dikenal. Di mana pengaruh aliran hukum fungsional berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970-an, terutama pada masa Orde Baru. Yang mana dalam konteks ini, Indonesia di undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum, berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Posisi undang-undang sebagai cara pengaturan hukum yang utama sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum sipil, karena sistem hukum ini mengutamakan hukum perundang-undangan daripada hukum jurisprudensi. Mazhab dari Sociological Jurisprudence, yang mana tokoh mazhab ini adalah salah satunya seperti Eugen Ehrlich, yaitu penulis yang pertama kali menyandang judul Sosiologi Hukum. Menurut Ehrlich, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, namun di dalam masyarakat itu sendiri. Ajaran berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain, pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya akan aktif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dan di sini, Reskopon juga mengemukakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dan Reskopon juga menegaskan bahwa tugas ilmu hukum yaitu untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Dan PON juga menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses atau law in action yang dibedakan dengan hukum yang tertulis atau law in the books. Tujuan dari pembedaan ini yaitu agar dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum adjektif. Ajaran tersebut justru menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilakuan. Dan kita juga tidak dapat melupakan fakta bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertib sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara tata tertib ini adalah terus-menerus berubah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi, yang terhadapnya negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertib yang khusus. Adapun dalam konteks ini, kita sampai pada batas relativisme dan titik tinjauan fungsional yang telah merusak sosiologi hukum. Di sini Reskopon yang sesungguhnya sangat halus dan kaya, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya,
menerapkan ajaran sosiologikal jurisprudens, yang mana dalam menerapkannya diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami dan menginventarisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat yang majmuk atau dalam masyarakat yang memiliki tata tertib sendiri dalam pluralitik. Seperti pendapat yang telah dikemukakan oleh Benjamin Cardozo, bahwa penandasan PON terhadap kepentingan sosial yang kadang-kadang dianggap sebagai kecenderungan kepada keserbafaedahan sosial atau sosial utilitarianisme, di mana suatu pandangan yang selalu ditolaknya dan terbukti dari perlawanannya terhadap Luhering pada hakikatnya hanyalah merupakan suatu metode atau mengajak pengadilan supaya memperhatikan kenyataan kelompok sosial khusus dan tata tertib sosial masing-masing. Adapun dari sosiologikal jurisprudens ini terdapat tokoh-tokoh pendukungnya. Di situ yang pertama meliputi Roscoe. Dan Roscoe mengemukakan bahwa aliran sosiologikal jurisprudens adalah aliran yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat, di mana kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik. Jadi tidak sekadar hukum dalam pengertian law in book saja. Dan yang pendapat kedua, menurut Lili Rashidi, ia mengemukakan bahwa sosiologikal jurisprudens merupakan nama aliran dalam filsafat hukum, di mana sosiologikal jurisprudens menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat. Dan menurut Eugen Ehrlich, terlihat jelas bahwa ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, di mana hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dan pandangan Eugen Ehrlich bertolak belakang dengan pandangan para penganut positivisme hukum. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh kawan saya. Kepada kawan saya, Rafla Kartini Abdullah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Rafla Kartini Abdullah, NIM 2005-10177. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kali ini, yang mana masuk ke dalam inti pendapat sosiologikal jurisprudens. Inti pendapat sosiologikal jurisprudens. Aliran sosiologikal jurisprudens mengemukakan bahwa hukum positif yang ditetapkan oleh penguasa adalah baik jikalau sesuai dengan hukum yang lahir atau tumbuh di dalam masyarakat. Maka, oleh karena itu, aliran sosiologikal jurisprudens ini mencanangkan inti pokok gagasannya, yaitu bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum masyarakat. Adapun dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, Mukhtar Kusumatmadja mengadaptasi aliran sosiologikal jurisprudens dan hasilnya muncul suatu pemikiran filosofis hukum, yaitu konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Akan tetapi, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dikemukakan oleh Mukhtar Kusumatmadja tersebut ternyata tidak dikembangkan lebih lanjut di Indonesia, sehingga kita tidak sempat melihat perkembangan baru dalam pemikiran filsafat hukum di Indonesia yang didasarkan atas pandangan tersebut. Maka, dalam hubungan ini tidak salah kalau Siddhartha memberikan komentar. Sayangnya, konsep ini maksudnya konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat baru dalam tataran normatif, belum menyentuh pada aspek teoritis akademis. Sehingga bagaimana perubahan paradigma pembangunan hukum itu dapat membawa pada perubahan penalaran hukum yang belum tersentuh, yang mana norma hukum yang khas yaitu bertujuan untuk melindungi tujuan khusus negara seperti kehidupan konstitusional, keuangan, dan administrasi pada masyarakat modern. Norma yang khas tersebut terus bertambah sehingga menuntut lebih banyak pengawasan dari negara. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya peranan kebiasaan bahkan sebelum pembuatan undang-undang secara terperinci.
Dan pada penerimaan masyarakat atas hukum tersebut karena kesesuaian dengan hukum atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sehingga aliran sosiologikal jurisprudens menawarkan suatu pemikiran mengenai hukum yang bersifat sintetis yang dianggap lebih baik dari ajaran positivisme hukum dan mazhab hukum sejarah yang mendahulunya. Hal ini dikarenakan gagasan positivis hukum dan mazhab sejarah diakomodasi dalam ajaran sosiologikal jurisprudens, sehingga dalam hubungan ini perlu diingat kembali bahwa aliran jurisprudens merupakan sintesa dari pententangan aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah. Jadi, kesimpulannya dari aliran sosiologikal jurisprudens ini yaitu sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat, yang mana menurut aliran ini hukum yang baik yaitu haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dari sisi lain, aliran sosiologikal jurisprudens ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat, dan juga aliran sosiologikal jurisprudens ini lebih mengutamakan terhadap masyarakat sendiri. Baik, demikian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.